Kapolda Aceh bahkan mengatakan gelombang pengungsi Rohingya erat hubungannya dengan penyelundupan manusia skala besar. Rohingya yang menuntut hak tanah mereka pada negara tetangga yaitu Malaysia. Gimana perasaan kalian? Atau saudara kalian di atas kapal itu? Ya. Tidak beriman, kalian ingat lagi hadis ini sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Masih banyak warga negara kita yang membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita, dan juga sikap peduli kita. Jika kita kaitkan dengan saudara semuslim, apakah mereka sama dengan saudara kita di Palestina yang rela berjuang mempertahankan negaranya? Pengungsi mana yang tidak mempunyai rasa syukur? Sudah diberi makan namun dicampakkan begitu saja. Diberi makan lalu merasa tidak puas dan kurang. Padahal masih banyak warga negara kita yang masih kelaparan. Tidak cukup uang. Ya. Kan karena memang di sini ini pengungsi Rohingya termasuk Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi IOM ya. Belum ya. Dan jumlahnya berapa Mas? Uangnya. Iya. Uangnya 1.250.000. Oh, 1.250.000 itu cukup nggak? Nggak cukup karena itu. Tidak bisakah kita belajar dari negara tetangga yang bahkan sudah dimintai tanah, padahal mereka itu hanya pengungsi. Pengungsi mana yang meminta tanah di negara orang lain? Lalu kebaikan hati negara Indonesia ini akan dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayan Putra, NIM 22046020, Prodi Pendidikan Sejarah. Aku Widya Putri dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama saya Ananda Arzeti Rahmadani dengan NIM 22129011. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar BP 2022. Menurut saya sendiri, saya kurang setuju terhadap etnis Rohingya diterima di Indonesia. Sebenarnya itu ada mungkin dua aspek. Kalau kita melihat aspek kemanusiaan, pasti kayak ada rasa kasihan kita terhadap bangsa Rohingya yang menempatkan diri ke Indonesia. Nah, kenapa itu? Karena kan kita melihat tuh mereka tuh kayak kelaparan gitu, nggak ada tempat tinggal, nggak ada negara ataupun wilayah yang mau menampung mereka di sana. Nah, tapi kalau kita lihat di sudut pandang kita sendiri, khususnya sebagai rakyat Indonesia ya, mungkin saya sendiri kayak ngerasa tidak adil. Nah, kenapa? Karena apa sih namanya UNCHR ya? Nah, itu tuh memberikan bantuan terhadap warga Rohingya. Nah, sedangkan kita bangsa Indonesia sendiri itu banyak yang kelaparan. Kenapa kita tidak mendahulukan yang internal dulu baru eksternal? Seperti itu. Jadi ada dua aspek tadi. Saya pribadi ya, karena awalnya itu mereka jumlahnya hanya sedikit, tapi lama-kelamaan itu mereka banyak datangnya kayak sudah ketersengajaan, sudah emang kayak ya udahlah kita pindah aja ke Sabang, ke Aceh karena orang-orang di sana ramah dan menampung kita. Kayak mereka tuh udah sengaja gitu dan mereka kayak nggak bersyukur gitu kan. Kalau menurut saya sebaiknya ditampung dulu, tapi setelah itu kayak diungsikan gitulah, intinya nggak di sana lagi karena kan itu tergantung masyarakat di sana, atau karena masyarakat di sana tuh sudah merasa terganggu ya udah gitu. Menurut saya tidak ditampung lagi. Oke, terakhir Kak, menurut Kakak, apakah masih ada keterkaitan kita untuk menolong bangsa Rohingya karena keterlibatan agama? Kalau masalah itu mungkin ada ya, karena mayoritas masyarakat Rohingya itu kan Muslim. Nah, karena saya sebagai umat Muslim tentu saja memiliki kesadaran untuk menolong sesama Muslim. Ada keterkaitannya Kak, tapi kalau masyarakat Rohingya yang seperti itu kayak problemnya ada di mereka, jadi kayak kita masih menolong tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Karena dari yang saya baca dari segi sejarah bahwa bangsa Rohingya itu pernah berkhianat, di mana pada masa lalunya etnis Rohingya itu merupakan orang Bangladesh, kemudian ikut ke Myanmar pada saat penjajahan Inggris di Asia Tenggara. Bangsa Rohingya ikut bersekutu dengan bangsa Inggris, sehingga setelah Perang Dunia II Inggris kalah, bangsa Myanmar tidak menerima
kedatangan kehadiran orang Rohingya tersebut. Jadi menurut saya kalau kita menerima orang Rohingya itu dari segi historisnya mereka adalah orang pengkhianat. Mungkin bisa jadi kalau kita menerima kalau mereka sukses nanti mereka bisa berkhianat kepada orang-orang Indonesia. Dari faktor sejarah, sebenarnya bangsa Rohingya itu bukan bangsa Myanmar, tetapi itu adalah bangsa Bangladesh yang tinggal di Myanmar. Tadi aku lanjut banget, sekarang enggak. Bangsa Bangladesh yang tinggal di Myanmar. Nah, mereka tuh bekerja sama atau disuruh lah oleh negara Inggris untuk menjajah wilayah Myanmar, seperti itu. Iya. Thank you, Kakak. Oke. Sama-sama. Rohingya itu asal usulnya itu bukan dari negara Myanmar sendiri. Awalnya itu dia dibawa oleh Inggris, migrasi besar-besaran oleh Inggris, lalu dibawa ke Myanmar. Setelah itu, setelah Inggris pergi dari Myanmar, suku Rohingya ini tidak diakui sebagai salah satu etnis yang ada di Myanmar itu sendiri. Karena ditolak keberadaannya, suku Rohingya ini pun kayak berpindah-pindah gitu. Jadi mereka migrasi lagi ke negara-negara lain. Contohnya seperti di Indonesia. Nah, mereka itu sudah sering berlabuh di Aceh, apalagi di Sabang. Karena hal itu tidak 1 kali 2 kali, karena sudah kayak ketersengajaan. Jadi kayak masyarakat di Sabang itu sudah merasa resah, apalagi di tahun 2023 ini sudah banyak sekali kasus warga suku Rohingya itu bermigrasi ke Sabang. Oleh karena itu masyarakat merasa resah, dan karena setelah dikasih bantuan, orang Rohingya itu kayak, kalau dari internet yang saya baca ya, orang Rohingya itu kayak tidak puas gitu atas bantuan yang telah diberikan oleh masyarakat yang ada di sana, apalagi masyarakat Aceh. Nah, sekarang itu sedang ada kayak demo gitu, ada suatu organisasi kayak organisasi kemanusiaan gitu di Sabang, apa tuh namanya, lupa saya ya. Menurut saya seperti itu.